Halo semuanya, kembali lagi di channel Indo Coding bersama saya Sugiarto. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembuatan toko online dengan Laravel versi 6. Kita akan membahas bagaimana memasang template untuk tampilan store front end atau tampilan user. Tapi sebelumnya ada beberapa isu yang perlu kita fix. Salah satunya adalah di sini uh, mengenai aktif menu di admin. Jadi kalau misalkan kita ada di halaman produk, eh, menu yang aktif adalah katalog produk. Tapi kalau kita pindah ke halaman yang lain, misalnya kategori, eh, yang aktif masih produk. Kemudian kalau misalkan kita pindah ke user misalnya, di sini juga masih produk. Artinya antara menu yang aktif di bagian sidebar kemudian dengan halaman yang ditampilkan di tengah itu tidak relevan. Nah, ini kita akan perbaiki dulu. Yang pertama adalah kita perlu istilahnya mendefinisikan ketika user mengklik suatu menu maka si sistem harus mendeteksi menu tersebut adalah aktif. Sebagai contoh misalkan saya klik menu user misalnya, maka sistem harus tahu bahwa menu yang aktif adalah menu user. Nah, ini kita bisa lakukan yang pertama adalah dengan kita membuat sebuah menu atau kita buat sebuah variabel yang merekam menu yang aktif pada saat itu. Kita pertama menuju ke menu kita menuju ke controller HTTP, kemudian controller.php. Nah, di sini kita perlu tambahkan untuk inisialisasi menu dan juga untuk mendefinisikan variabel ataupun tempat penyimpanan menu yang aktif. Kita bikin construct dulu misalnya di sini. Kemudian nanti biar lebih enak kita buat metode baru untuk menu admin ini, misalnya ini tampil menu, kemudian kita buat private method di sini. Nah, di sini kita perlu inisialisasikan untuk menyimpan menu yang aktif di admin. Misalnya kita provide variabel seperti ini, current admin menu. Defaultnya adalah dashboard misalnya. Jadi ketika user baru membuka halaman admin maka menu yang aktif pertama kali adalah dashboard. Kemudian di sini ada sub menunya. Jadi ini adalah menu, kemudian ini adalah sub menunya. Kita juga perlu simpan itu. Current misalnya current admin sub menu. Defaultnya adalah kosong. Nah, berikutnya adalah kita menuju ke masing-masing controller yang mengurusi dari menu yang ada di sini. Misalnya kita pertama adalah ke controller admin product.
kontrol admin produk. Nah, di sini startnya sudah ada. Nah, ini perlu kita tambahkan parent biar kita bisa membaca variabel yang didefinisikan di root controller yang ada di sini, ataupun bisa memanggil yang dikerjakan di construct dari root controller. Kemudian, nah di sini perlu kita definisikan juga. Nah, ketika di controller products, admin product, maka current admin menu menjadi katalog misalnya. Kemudian current admin submenu menjadi produk misalnya. Jadi yang awalnya ketika di halaman dashboard dua variabel ini berisi dashboard, kemudian submenunya kosong, kemudian ketika si user mengunjungi ataupun membuka halaman produk, maka apa yang ada di sini akan di override dengan definisi menu yang ada di sini. Menunya adalah katalog, kemudian submenunya adalah produk. Kemudian selanjutnya kita perlu ke bagian sidebar yang menampilkan, atau view-nya yang menampilkan menu-menu yang ada di sidebar. Ini partial sidebar. Nah, di sini kita perlu ubah. Jadi sebelumnya di sini contohnya yang menandakan kapan itu aktif, ada kelas aktif di HTML-nya, di CSS selector-nya. Kemudian submenu juga ada kelas aktif. Ini kita perlu menyesuaikan dengan apa yang ada di dalam variabel current admin menu sama current aktif submenu. Nah, untuk bagian view ini biar lebih cepat, saya sudah siapkan sebelumnya. Tinggal ambil saja misalnya bagian sidebar. Nah, di sini yang sebelumnya adalah istilahnya kelas aktif, kemudian expand. Nah, ini perlu ada kondisi. Jadi misalnya contohnya di sini, kalau current admin menunya adalah katalog, maka untuk bagian ini kebetulan adalah blok produk, blok admin katalog, maka expand aktif kelasnya ditampilkan. Tapi kalau selain katalog, maka ketika user membuka halaman katalog ataupun produk, maka ini akan kosong. Begitupun juga untuk blok yang lain, hampir sama. Bagi yang lain juga aplikasi seperti ini. Kemudian juga di bagian submenu nanti disesuaikan juga. Jadi misalkan user membuka halaman menu katalog, kemudian dia membuka produk, maka yang aktif adalah produknya. Kemudian ketika membuka kategori, maka yang aktif adalah kategori, dan seterusnya. Kita coba lihat. Nah, ini kebetulan si user baru membuka halaman user, maka di sini tidak ada yang sesuai menu yang aktif karena kita belum mengupdate kontrol usernya. Tapi kalau kita mencoba membuka di halaman produk, maka menunya akan tetap terbuka, kemudian submenunya menunjukkan yang aktif adalah menu produk, dan ini relevan.
Ketika kategori ini masih juga belum sesuai, jadi kita perlu update juga di bagian kategori controller di sini. Di bagian kategori controller kita tinggal copy paste aja yang sudah kita buat kategori. Oke, di sini misalnya kita coba lihat untuk sesuaikan kategori, misalnya kita lihat kategori dinamakan kategori di sini. Kategori juga yang berubah cuma sub menunya saja, karena antara kategori dan produk itu adalah sub menu dari katalog. Kalau kita lihat perubahannya ya sudah sesuai. Kemudian juga atribut kita perlu lihat di sini atribut ada yang error. Oke. Input, kemudian user dan rows. User. Nah, untuk bagian user ini menu dan submenunya dibedakan juga. Untuk bagian user, menunya adalah role user, kemudian bagian submenunya ketika user adalah user. Oke, kemudian user. Oke. Yang terakhir adalah bagian rows. Menunya tetap sama, kemudian submenunya adalah role. Ambil yang keliru. Ya, ada yang keliru. Sebentar.
Oke, ternyata di sini ada problem di sini. Ada perbedaan cara rendernya. Jadi kalau yang lain memakai seperti ini, view-nya kemudian datanya taruh di sini, ada sedikit perbedaan. Jadi kita perlu samakan saja. Jadi ini kita bisa taruh seperti ini. Kemudian untuk ngerendernya jadinya harus disamakan juga di selatan. Kita coba. Ya, sudah. Jadi untuk isu menu di sidebar untuk aktif inaktifnya sudah sesuai. Kita akan lanjutkan ke topik utama yang akan kita bahas pada sesi kali ini, yaitu pemasangan tampilan storefront atau tampilan user di bagian depan. Jadi kalau sebelumnya kita terlalu banyak, udah banyak sekali berkecimpung di bagian admin, kita bisa memulainya untuk bagian depan karena kita sudah punya modal untuk manajemen katalog, kemudian manajemen user role dan sebagainya. Jadi kita bisa menggunakan data-data ini untuk memulai pengerjaan di bagian storefront atau tampilan user. Kemudian tampilan user ini saya menggunakan template gratisan yang ada di kemhan.com. Saya ambil ini, saya coba pakai ini, pakai Ezen. Base-nya bootstrap karena kebetulan saya baru bisa bootstrap. Memang background utamanya adalah backend. Untuk bagian tampilan kurang begitu menguasai, jadi saya menggunakan template gratisan di sini untuk belajar. Nah, di sini juga ada pro versionnya jika teman-teman menghendaki untuk yang full version. Nah, tapi kalau untuk sekedar belajar kita bisa download di sini. Nah, saya misalkan sudah download. Jadi nanti kita akan merubah tampilan yang di depan. Sebelumnya masih defaultnya Laravel seperti ini. Kemudian untuk teknis pemasangan template tampilan user, sebenarnya sebelumnya saya pernah menggunakan Laravel Theme. Ini Laravel Theme dan Laravel Theme. Sebenarnya ada beberapa plugin yang bisa kita gunakan untuk teknis pemasangan template ini biar lebih bagus. Tetapi saya melihatnya beberapa template yang saya ikuti tidak update. Nah, saya lihat. Nah, sebelumnya saya pernah memakai ini. Ini cukup bagus konsepnya. Jadi kita bisa membuat template manajemen yang rapi. Tetapi kalau kita lihat perkembangannya ini sudah cukup lama tidak ada update. Jadi saya agak ragu untuk menggunakan ini kembali. Dan di tutorial ini saya memutuskan untuk
cara yang manual saja, jadi kita tidak perlu menggunakan package ataupun third party seperti ini. Jadi saya menggunakan cara manual seperti yang sudah kita lakukan di bagian admin. Nah, kita langsung saja. Saya sudah download free template-nya di sini, Azure. Kemudian langkah pertama adalah kita akan kopikan aset-aset yang ada di sini. Jadi pertama kita copy asetnya dulu ke project kita. Saya akan buat struktur folder seperti ini. Kita masuk ke shop, kemudian public, public, kemudian di sini kita akan buat folder baru. Kita beri nama terms misalnya. Kemudian di dalam kita buat folder yang relevan atau identik dengan template yang kita pakai, misalnya Azure. Nah, kemudian aset-asetnya kita copy ke dalam sini. Ya, sudah. Kemudian selanjutnya adalah kita menuju ke env variabelnya. Jadi nanti current active template-nya yang dipakai kita define di env variable. Misalnya di sini kita taruh paling bawah app them dan Azure. Jadi nama template barunya adalah Azure. Berikutnya adalah karena kebetulan yang tampilan depan ini adalah home controller, kita akan mulai dari sini. Kita mulai dari home controller. Ini kita hilangkan dulu aja middleware out-nya karena kita nggak perlukan di sini. Kemudian view-nya, maka nanti seperti ini. Nanti view-nya adalah kita akan buat struktur folder sini. Nanti di dalam views ada folder terms, kemudian di dalamnya ada folder lagi, nama term kita adalah Azure. Jadi nanti cara mengaksesnya seperti ini. Hanya terms, kemudian Azure, kemudian misalnya home, seperti ini misalnya.
Nah, kalau kita buka di sini, tempat. Oke, jadi kita perlu ubah juga routingnya juga. Routingnya coachnya kita perlu update juga. Di sini kita hapus. Di halaman utama adalah home controller, kita index. Jadi ketika membuka halaman utama maka akan memanggil controller home atau tindakannya. Ini ada error karena kita belum buat view-nya. Selanjutnya adalah kita akan buat di sini terms. Kita akan buat file home.php. Homepage misalnya. Nah, nggak bisa. Nah, di sini kita juga perlu membuat konsep yang sama dengan yang kita pernah lakukan di admin. Jadi misalkan di sini ada layout, kita perlu buat juga. Layout itu semacam kerangka luarnya, bisa dibilang seperti itu. Kita akan buat di sini layout. Kemudian di home tadi kita perlu extend di sini terms zone layout. Ada section, ini layoutnya masih kosong. Nah, kita akan coba layout di sini. Kita akan mengcopy kode HTML atau kode thumb yang udah kita download dari teman tadi. Kita cari yang bagian index. Indeksnya saya menggunakan kalau saya
yang furniture. Kita ambil yang furniture. Nah, cara manualnya adalah ini kita copy semua code yang ada di index.furniture.html ini. Kita copy, kita taruh di layout.blade.php. Kita paste di sini. Dan kalau kita refresh di tampilannya, nah ini karena aset-asetnya belum disesuaikan path-nya, jadi kita perlu sesuaikan. Yang pertama adalah ini CSS-nya kita perlu sesuaikan. Jadi ini kita replace saja. Saya copy dari yang sudah saya siapkan. Jadi kalau sebelumnya ini masih path-nya belum sesuai, kita jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini menggunakan helper asset, kemudian terms, zone, kemudian asset dan seterusnya. Ini path yang sesuai dengan struktur directory yang kita buat. Yang ini kita hapus. Kemudian di bagian JavaScript-nya juga perlu kita sesuaikan. Ini kalau kita refresh jadi seperti ini. Secara tampilan sudah muncul, tinggal image-nya yang belum tampil karena memang path-nya belum sesuai. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita tadi sempat membuat env variable untuk menyimpan info current active term-nya. Nah, kita belum mengimplementasikan ini. Ini akan kita gunakan. Kalau sebelumnya pemanggilannya seperti ini, kita akan rubah cara pemanggilannya. Misalnya nanti saya pengen nggak perlu menuliskan sepanjang seperti ini. Saya pengen cukup menggunakan return view, list, kemudian load term misalnya, kemudian home. Nah, kita nggak perlu ada kata term reason dikurang dinamis nantinya. Nah, ini berarti kita perlu buat metode load term ini di kalau kita seperti ini maka akan error. Jadi kita perlu buat di root controller. Di root controllernya. Di root controller kita buat metode seperti ini. Protected karena biar bisa diakses dari controller di bawahnya. Metode misalnya ini view-nya apa, kemudian datanya. Nah, di sini kemudian return view terms. Nah, di sini karena namanya adalah izon, nah ini kita ambil dari
env variable, env kemudian item sesuai yang ada di sini. Kemudian ini dan view-nya apa, kemudian datanya. Kita coba cek apakah sudah bisa. Ya, secara tampilan sudah sama, artinya metode ini sudah bisa digunakan. Oke, kita lanjutkan ke bagian layout. Di bagian layout ini pemecahannya seperti ini. Jadi misalkan saya untuk bagian header, jadi misalkan header di sini ini saya jadikan satu file sendiri yang nanti tinggal panggil aja di sini. Jadi bagian header misalnya ini saya hapus saja, atau saya copy nanti. Nah, di sini header. Nanti panggil seperti ini, comes zone, kemudian partial header. Dan kalau di refresh, dia akan error, tidak ditemukan header. Nah, maka kita perlu buat di sini di dalam zone, kita perlu buat folder partials, kemudian file header. Di sini kemudian header.php. Nah, di sini saya sudah siapkan untuk bagian header. Sebenarnya sama saja, belum ada banyak perubahan. Kemudian lebih cepat. Perhatikan, jadi headernya dari tag header sampai tutup tag header. Kita lihat perubahannya masih sama. Oh, sorry, ada minicut di sini di dalam header, ada minicut. Oke. Nah, di sini ada minicut, jadi kita perlu, saya sudah memecah lagi di dalam header. Kita perlu buat file minicut.net. Ini keranjang belanja. Kita siapkan juga. Ini masih seperti aslinya, data-datanya belum dinamis. Ya, sudah sama headernya. Kemudian kembali ke layout.php. Dari slider ini adalah tag slider, section block slider sampai saya akan hapus saja block slider sampai sebelum service. Jadi saya pengen ini dinamis nantinya. Di sini kita hapus. Nanti di sini adalah dengan bagian dinamis, kita panggil seperti ini. Oke, view content. Nah, kalau kita lihat sebenarnya
seperti ini. Ini perlu kita ganti konten. Nah, kalau kita lihat ini karena kita di halaman homepage, maka di bagian tengahnya adalah homepage, yang mana homepage ini berasal dari home.get.php di sini. Kemudian bagian service ini kita perlu simpan juga di tempat lain, misalnya seperti ini. Terms, zone, kemudian partials, kemudian service, kemudian footer juga kita perlu pindah. Dari footer sampai di sini. Kemudian modal ini kita perlu pindah juga. Ini kita perlu buat di sini pertama service, kemudian footer, kemudian ada modals. Ini saya sudah siapkan. Ini masih sama, belum ada perubahan. Footer, kemudian kita lihat ya. Oke, jadi di bagian homepage di sini ada header, kemudian ada kontennya yang masih kosong seperti ini, masih ada cuma tulisan tag homepage, ada service, kemudian ada footer dan seterusnya. Nah, kita akan lanjut ke sini bagian home. Kita berarti tinggal kopikan tampilannya. Saya sudah siapkan, ada sedikit modifikasi tapi tidak terlalu banyak juga. Jadi di homepage nanti ada seperti ini. Di homepage kita ke home.play.php. Di sini sebelumnya cuma teks homepage seperti ini, kita akan ganti dengan seperti ini. Jadi di dalam homepage dia memanggil slider, kemudian popular products. Berarti kita perlu buat slider di sini. Dan juga kita perlu buat satu lagi, popular products. Ini saya sudah siapkan. Ini juga masih sama. Kemudian popular products juga masih sama, cuma penyesuaian pattern saja. Kalau kita refresh ya seperti ini, tampilannya sudah full, sudah ada header, ada slider, ada popular product, ada service, ada footer. Oke, untuk
tampilan home seperti itu. Uh, untuk bagian ini mungkin kita akan bahas lebih lanjut di sesi yang lain. Jadi untuk kali ini saya akan loncat ke bagian produk nantinya. Jadi saya targetnya adalah kali ini kita bisa menampilkan list produknya, kemudian bisa menampilkan detailnya. Jadi kita akan buat tampilan untuk produknya semua dan juga detail produknya. Kita menuju ke terminal. Kita menuju ke terminal. Sebelumnya kita belum mempunyai controller produk untuk yang bagian depan atau tampilan user. Kita perlu buat. Seperti ini. Kita punya controller baru. Kemudian jadi nanti untuk tampilan produknya atau list produknya akan menggunakan metode index. Kemudian untuk detail produknya akan menggunakan metode show. Jadi yang lain kita hapus karena kita nggak perlu. Edit, update data juga nggak perlu. Kemudian berikutnya adalah ini. Kalau kita lihat linknya sudah mengarah ke produk. Jadi kita lihat di header, kemudian bagian bagian shop ini sudah saya arahkan ke URL products. Ini artinya mengakses halaman produk. Jadi kalau kita klik di sini, dia masih not found karena kita perlu membuatkan routingnya juga. Meskipun kita sudah punya controller, kita menuju ke bagian routing. Jadi routes drive.php. Nah, sini kita perlu buatkan route get products. Ini kita arahkan ke product controller index. Sudah halaman kosong seperti ini. Ini artinya sudah memanggil metode di sini. Kalau kita tab ya sudah memanggil metode yang ada di sini. Kita kembali ke di sini. Yang kita lakukan berikutnya adalah yang kita akan lakukan adalah yang pertama, ini kita extend dulu konstruknya.
Di sini kita perlu panggil misalkan kita akan manggil produk yang aktif ada dalam tabel atau dalam database. Ini misalnya saya akan lakukan panggilan seperti ini, produk aktif misalnya. Saya nanti akan buatkan scope aktif seperti ini. Jadi ini adalah scope yang nanti kita definisikan di model. Kemudian juga kita perlu menggunakan pagination, ini 9 per page-nya. Kemudian manggil template-nya, return is load, kemudian product index, kemudian this data. Ini kita perlu panggil juga use pp models. Nah, di sini kalau kita lihat ini ada error, tidak ditemukan metode aktif. Ini ada scope, metode scope yang kita buat. Kita menuju ke model produk. Nah, di sini perlu kita buat scope. Ini function scope. Oke. Untuk lebih detailnya tentang scope bisa teman-teman baca sendiri di dokumentasi Laravel. Saya juga belum begitu masih untuk menggunakan scope ini. Intinya di sini ketika ada pemanggilan produk aktif seperti ini, maka yang ditampilkan adalah produk yang aktif atau statusnya 1 misalnya. Return, kemudian query. Intinya di sini logiknya. Kemudian karena di sini ada configurable product, maka perlu kita tambahkan kondisi juga. Yang kita tampilkan adalah yang produk window atau parent product. Jadi ada kondisi yang parent ID-nya adalah 0, yang dia bukan merupakan anak produk. Kemudian order by misalnya, sorting berdasarkan oke, kita coba lihat. Oke, sekilas tadi sudah muncul data produknya, ini sudah muncul di sini. Tinggal yang belum adalah oke, view-nya. Kita perlu buat view di sini. Di dalam Enzone kita perlu buat folder products, kemudian di dalamnya ada index. Ini saya sudah siapkan sebelumnya biar lebih cepat.
Ini di sini ada, ternyata sudah saya pecah-pecah lagi. Di sana ada, error apa? Ada error sidebar, product sidebar. Di sini ada ambil lagi file sidebar. Copy. Ada grid view, oke. Ada lagi, ada grid box. Ini saya sudah siapkan sebelumnya biar lebih cepat aja. Ini ada price label di model produk, oke. Perlu tambahkan juga. Model produk, oke. Kita di sini, kemudian kita buat metode baru. Kalau ada varian produknya atau lebih besar dari 0, maka price-nya adalah list varian, kemudian first. Nah, jadi kita ambil first price-nya. Kalau tidak ada varian berarti tinggal di price. Jadi kita perlu update. Saya pengen ketika ada varian banyak, misalnya produk A misalnya ada varian beberapa, kemudian bisa memungkinkan harganya berbeda-beda, maka saya ambil harga yang paling rendah yang ditampilkan. Jadi kita perlu update juga di sorting di bagian di sini di variance. Nah, di sini kita perlu kasih sorting atau order by. Order by price, kemudian kita lihat variance. Oke, ada list view yang perlu kita buat juga. Ada list box. Ya, seperti ini. Yang muncul seperti ini tampilannya. Tapi di sini gambarnya masih kosong. Kita coba lihat. Kita upload misalnya. Produk. Yang muncul adalah baju muncul dengan panjang batik. Oke, gambarnya kita salah aja, nggak masalah. Sementara produk image misalnya kita upload. Misalnya, oke, ini
Ya, belum muncul. Dan kita tambahkan untuk yang lain, misalnya yang TV. Belum muncul. Ini sudah. Apa belum? Oh, sangat tempat sebetulnya. Dia itu adalah induknya. Sini. Kita lihat. Oke, sudah muncul seperti ini. Oke, saya perlu tambahkan logic juga di sini mengenai image. Di sini nanti ada memungkinkan multiple image, tapi yang tampil di cover ini perlu kita tentukan. Jadi saya pengen yang tampil di paling depan adalah gambar yang diupload terakhir atau gambar terbaru. Jadi kita update di sininya, di relasinya di product image. Nah, di product image ini kita tinggal tambahkan order by ID, kemudian descending. Jadi nanti tinggal untuk yang cover diambil satu dari yang terbaru. Oke, bagian list sudah, ini juga sudah. Ini mungkin kita tampilan kalau grid view, ini tampilan kalau list view. Ini belum ada teksnya kok, coba kita edit bagian deskripsinya misalnya. Salahnya. So, description, long description-nya kita update. List view sudah muncul. Oke, sekarang listnya sudah atau tampilan daftar program sudah, kita ke bagian detail produk. Nah, di sini not found lagi, kita perlu ke bagian routing lagi. Bagian routing kita buat routing untuk detail produknya. Products, kemudian parameternya adalah slug atau ya slug dari produk tersebut. Ini bukan ini, harusnya produk seperti ini. Ya sudah.
Sudah betul routingnya, kita lanjut ke controllernya. Product controller. Nah, di sini ada string slug produk, kemudian produk ya slug. Dan jika tidak ditemukan produknya, maka di redirect produk ke list produk. Dan kita juga perlu cek produk, kemudian ini produk item this load item produk show. Saya sudah siapkan untuk view-nya. Siapkan untuk view-nya. Sorry. Sudah melebar seperti ini. Ada masalah view-nya, kita mungkin update di lain hari. Kita ganti image yang image bagian misalnya. Sementara kita ganti dulu, ada isu di tampilan image. Nanti kita cari problemnya.
Oke, sementara seperti ini dulu untuk image, kita fokus ke yang lain dulu. Ini adalah untuk simple product. Kemudian untuk yang configurable product, misalnya untuk yang gamis muslim atau baju muslim ini, di sini ada ukurannya, ada warnanya misalnya. Nah, di sini ada size di sini. Kita kembali ke product controller. Jadi perlu kita tambah logik lagi ketika produknya adalah configurable. Nah, ini kita panggil query data colors-nya. Ada kemudian color, copy saja. Size, ini kita perlu buat juga metode untuk get attribute option-nya. Ada error seperti ini. Oke, pada attribute ini belum ditemukan, jadi kita perlu panggil di sini. Get attribute options. Kita menuju models product attribute value. Sini. Perlu kita relasikan dulu di sini dengan atribut. Kemudian kita buat metode yang dipanggil tadi. Kita perlu cari produk variannya. Dari produk yang dimaksud. Dari produk varian ID-nya kita gunakan untuk mengquery ke atribut value nanti.
Untuk option di sini produk attribute value. Sampai di sini kita coba lihat ya, seperti ini. Ini udah ketika produknya dilakukan viewable nanti akan muncul seperti ini, ada pilihan size-nya, Excel, kemudian color-nya seperti ini. Kalau kita lihat di ini, ya sini ada pilihannya cuma ada satu, jadi ukurannya Excel, kemudian warnanya kuning. Oke, saya kira untuk kali ini cukup sampai di situ. Jadi kita sudah membuat produk listnya, kemudian produk detailnya, dan masang template bagian depannya juga. Kita lanjutkan di kesempatan yang lain untuk mungkin shopping cart atau mungkin menyelesaikan untuk yang produk ini sendiri. Oke, sampai jumpa.